Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Maimunatul Muna'amah, dan tak lupa pula kepada semua teman-teman yang kami cinta sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkatnya kita dapat atau bisa melanjutkan perkuliahan ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena dengan berkat beliaulah kita dapat terangkis dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Lebih singkatnya waktu, saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Keamanan dan Keselamatan Anak Usia Dini. Saya sebagai moderator memperkenalkan penyaji yang pertama yaitu saya sendiri, penyaji yang kedua yaitu atas nama Nur Khairia Arif, dan penyaji yang ketiga atas nama Anissa. Langsung saja, saya sebagai penyaji pertama akan membahas tentang konsep dasar dan keamanan dan keselamatan anak usia dini. Lingkungan sebagai unsur yang menyediakan sejumlah rangsangan perlu mendapat perhatian dan perlu dikondisikan sedemikian rupa agar menyediakan objek-objek sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Dalam merencanakan program yang sesuai dengan perkembangan anak, pendidik hendaknya melakukan sebagai berikut. 1. Menyediakan kegiatan atau peralatan yang bervariasi. 2. Menawarkan kepada anak-anak untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi dalam kelompok kecil atau melakukan kegiatan sendiri. 3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berinisiatif dan melakukan praktek langsung mengenai kegiatan yang dipilihnya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar keamanan dan keselamatan di luar lingkungan. Tadi dijelaskan mengenai outdoor dan sekarang mengenai indoor, dan sekarang mengenai outdoor. Ada dua alasan mengapa anak bermain outdoor, yaitu diperuntukkan untuk anak usia dini. Yang pertama, banyak kemampuan anak yang harus dikembangkan oleh anak usia dini, semisal kemampuan kognitif, fisik motorik, dan lain-lain. Yang kedua, kebiasaan orang tua yang menjauhkan area bermain dari anak-anak karena berbagai faktor, dan tentunya lebih memilih memberikan anak-anak itu tontonan atau bermain komputer. Selain itu, anak-anak faktor lingkungan lain yaitu faktor lingkungan yang tidak aman membuat orang tua mereka untuk bermain di luar. Berikut merupakan beberapa prinsip penataan area bermain outdoor pada anak usia dini. Yang pertama yaitu memenuhi aturan keamanan. Maksudnya di sini memenuhi aturan keamanan yaitu mempersiapkan terlebih dahulu lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan desain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak usia dini itu untuk mengoptimalkan perkembangannya. Yang kedua yaitu harus sesuai dengan karakteristik alamiah anak. Misalkan anak kan sukanya bermain, maka tentunya di lingkungan outdoor itu
Tentunya harus sesuaikan dengan karakteristik alamiah anak. Misalkan anak kan sukanya bermain, maka bagaimana harus sesuaikan dengan karakteristik anak. Yang selanjutnya yaitu harus didasarkan pada kebutuhan anak. Dan selanjutnya secara estetis harus menyenangkan. Maka dalam penataan lingkungan itu harus secara estetis menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu hal-hal penting dan nyaman bagi anak usia dini ketika bermain. Antara lain yaitu adanya pagar atau pintu pengaman untuk melindungi anak dari bahaya jalan dan air. Yang kedua adalah alat-alat permainan yang dipergunakan sesuai dengan tahapan usia anak. Misalnya papan selanjar jangan terlalu tinggi karena anak akan kesulitan menaikinya. Yang kedua adalah alat-alat bermain yang digunakan aman bagi keselamatan anak, bebas dari aliran listrik yang membahayakan. Perhatikan juga jarak area bermain, misalnya jarak area bermain pasir dari ayunan yang tidak terlalu berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, saya selaku penyaji ketiga yang akan membahas mengenai faktor anak usia dini mengalami kecelakaan. Baik, langsung saja. Kecelakaan dapat terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak. Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, faktor penyebab terjadinya kecelakaan sangat banyak. Bisa karena ketidaksengajaan, alat bermain yang tidak aman, atau kurangnya pengawasan dari guru atau orang tua, dan lain sebagainya. Anak-anak tergolong rentan terhadap kecelakaan karena mereka memiliki keterbatasan kognitif. Pemahaman anak yang terbatas menyebabkan anak kurang dapat mengantisipasi dan mengatasi kondisi bahaya yang muncul. Hal ini dapat berakibat fatal untuk keselamatan dirinya. Kecelakaan anak di lembaga permainan di lembaga PAUD sangat mungkin terjadi. Kecelakaan yang sering terjadi adalah cedera atau luka karena jatuh. Penyebab celakanya anak banyak disebabkan oleh ketidaksabaran anak dalam bermain dan antri, sehingga anak kurang waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Anak usia dini berada pada tahap praoperasional yang salah satunya bercirikan ketidakmampuan menggunakan sudut pandang orang lain dan kecenderungan mempertimbangkan sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri, atau yang lebih kita kenal sebagai egosentris. Oleh karena itu, dalam bermain, anak usia dini lebih mengandalkan pemikiran mereka sendiri tentang apa yang dianggapnya bahaya dan keselamatan. Dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan anak usia dini mengalami kecelakaan, SafeKid Indonesia atau sebuah komunitas gerakan keselamatan anak dan keluarga Indonesia mengenalkan sebuah metode praktis yang disebut dengan metode ANAK. Metode ini diadaptasi dari teori di dunia industri Occupational Health Safety yang merupakan suatu alat dalam risiko. Adapun penjabaran dari konsep ANAK tersebut adalah A. Amati bahayanya. Maksudnya, orang tua haruslah bisa mengetahui bahaya apa saja yang ada di sekitar anak. Lakukan pengamatan singkat dan cepat saat memasuki suatu area baru. Keahlian ini akan terasa
Seiring dengan waktu, semakin lama kita akan semakin ahli dalam melakukan pengamatan cepat. Misalnya saat anak bermain di taman bermain. Lakukan pengamatan singkat dan cepat untuk dapat mengetahui bahaya apa saja yang ada dalam area taman tersebut. Misalnya adanya perosotan yang ujungnya tajam atau adanya anjing yang galak. Selanjutnya, N. Nilai risikonya. Setelah mengetahui bahayanya, maka langkah selanjutnya adalah orang tua dapat menilai risikonya dari masing-masing aktivitas. Mana aktivitas yang tergolong risiko rendah, sedang, dan tinggi. Misalnya, anak naik perosotan yang ujungnya tajam dapat mengakibatkan anak tersayat, atau dekat dengan anjing yang galak, mereka dapat menggigit anak. Jadi orang tua dapat menilai sendiri risikonya, termasuk risiko yang mana, rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya, A. Ambil tindakan. Maksudnya, lakukan sesuatu untuk mengurangi risiko dari aktivitas tersebut. Pelarangan anak melakukan aktivitas hanya dilakukan jika dinilai risiko aktivitas tersebut memang tinggi dan tidak dapat ditoleransi. Atau jika memang sudah dikurangi tetapi risikonya tetap tidak dapat diterima. Misalnya, pilihkan anak tempat yang lebih baik atau lebih nyaman untuk bermain, atau arahkan kepada permainan yang nilai risikonya lebih rendah. Selanjutnya, K. Komunikasikan. Informasikan kepada anak apa saja yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga dengan pasangan kita dan anggota keluarga lain yang berhubungan dengan anak sehari-hari. Misalnya, memberitahu anak bahwa bermain perosotan yang ujungnya tajam itu resikonya akan tersayat.